Pemirsa, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan pensiun tahun ini. Bursa kandidat calon pengganti Panglima TNI mulai muncul. Dua nama yang banyak disebut adalah Jenderal Andika Perkasa dan Laksama Yudo Margono. Bagaimana mekanisme pemilihan Panglima TNI? Lalu kira-kira yang paling tepat memimpin TNI siapa? Dan apa tentunya kelebihan dari kedua sosok tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi. Terima kasih Pak Bobi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Bobi, kita lihat dua nama ini begitu marak muncul saat ini untuk menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Nah, terkait dengan bursa calon Panglima TNI ini, bagaimana sebenarnya mekanisme pemilihan Panglima TNI ini Pak Bobi? Sejauh ini sudah seperti apa? Ya, selamat sore Mbak Eliza. Jadi kalau seperti tahun-tahun sebelumnya dan juga sesuai dengan Undang-Undang TNI, itu adalah diusulkan oleh Presiden dan nanti dipilih oleh dan disetujui oleh DPR, khususnya di Komisi 1. Nah, beberapa tahun terakhir ini semua usulannya kan satu nama, jadi kita tinggal menyetujui ya atau tidak. Nah, yang sekarang pun juga saya rasa pemerintah dan Bapak Presiden juga akan mengusulkan satu nama ke DPR RI yang nantinya kita akan memutuskan bahwa kita menerima atau tidak. Tapi biasanya sih ya semua kita menerima lah karena kita mendukung keputusan dari Presiden. Dan itu mekanismenya jelas sudah diatur di dalam undang-undang. Baik, Pak Bobi, kita tahu terkait dengan adanya tradisi giliran ini. Apakah memang tahun ini kira-kira menurut Anda tradisi giliran angkatan bisa diberlakukan atau seperti apa? Jadi memang di Undang-Undang TNI itu ada dijelaskan di pasal 13 ayat 4 kalau tidak salah, bahwa dengan prinsipnya bergantian. Tetapi itu pun bukan sesuatu hal yang mandatori atau misalkan tidak dilakukan itu mendapatkan sanksi. Jadi ini murni adalah subjektivitas dan diskresi dari Bapak Presiden. Nah, khusus untuk dalam konteks pergantian tahun ini, memang kalau dilihat dari kemampuan, ya semua kepala staf itu pasti memiliki kemampuan yang sama semuanya. Dalam hal ada yang paling mencuat, itu kan kita lihat diskresi Presiden dan subjektivitas itu kalau dalam faktor kemampuan saya rasa bukan itu. Semua dianggap mampu pasti. Tapi diskresi dan subjektivitas itu adalah biasanya idealnya di dalam suatu organisasi militer, apalagi yang memimpin dalam pimpinan tertinggi itu kalau menjabat cuma waktunya sebentar itu kurang ideal. Karena banyak hal-hal yang kalau misalkan menjabatnya kurang dari setahun itu tidak ideal. Tetapi kalau misalkan mengikuti tadi itu prinsip bergiliran, ya itu juga adalah subjektivitas dari Presiden. Dan kalau kita lihat juga dari KSAD kan dari masa pensiunnya tahun 2022 sudah pensiun. Tapi KSAL dan KSAU juga tidak lama setelah itu pensiunnya tahun 2023. Sehingga kalau misalkan apapun pilihannya ini dalam masa sisa kepresiden Pak Jokowi ini bisa 2 kali pergantian TNI sebelum 2024 atau bisa juga 3 kali. Jadi semuanya masih bisa memungkinkan ya terkait dengan hal itu. Itu adalah diskresi Presiden. Kalau yang dikatakan wajib bergantian itu nggak wajib. Di undang-undang memang ada di Undang-Undang TNI, tapi itu adalah bukan suatu keharusan yang tidak dilakukan itu mendapatkan sanksi itu tidak. Jadi ini subjektivitas dan tidak ada masalah soal kemampuan. Semua kepala staf itu kemampuannya sama. Kalau tidak mungkin dia dapat jenderal bintang 4 itu. Jadi tidak perlu diragukan atau dibanding-bandingkan si ini lebih baik, si ini lebih pinter, si ini enggak. Ini semua sama. Baik. Semua sama. Cuman masalah senioritas dan subjektivitas. Oke. Nah, kalau kita lihat saat ini dari Komisi 1 sendiri melihat sebenarnya sosok Panglima TNI yang seperti apa sih yang memang dibutuhkan oleh Indonesia dalam kondisi saat ini? Yang paling utama karena sudah jelas visinya Presiden itu menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Jadi siapapun panglimanya sudah harus mengikuti itu. Dan juga di dalam konstitusi kita, panglima ini adalah secara administratif karena kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara itu jelas di konstitusi adalah Presiden. Dan Presiden memiliki wewenang administratif dan juga operasional. Deklarasi perang juga, mengerahkan pasukan juga,
pun memberikan izin untuk perbantuan di dalam Undang-Undang TNI, yaitu 14 hal operasi selain militer perang, itu juga presiden. Jadi siapapun panglimanya, ya presidenlah sebenarnya yang memegang kekuasaan ini. Jadi menurut kami ya tidak ada di antara 3 kepala staf ini paling menonjol, paling hebat, paling pintar. Yang ada adalah diskresi mengenai masa jabatan dan subjektivitas presiden itu. Oke, Anda Kalau melihat prinsip bergiliran juga. baik, Pak Bobi, Anda melihat untuk sejauh ini memang dari tadi ya, kalau dilihat tugasnya atau mungkin tantangan oleh TNI di masa kini dan mendatang itu seperti apa sih Anda melihatnya? Ya berbeda kalau misalkan di dalam undang-undang yang mengenai TNI sebelum undang-undang mengenai Komcat itu disebutkan definisi perang hibrida itu belum ada. Nah, definisi perang hibrida itu adalah perang yang tidak dideklarasikan seperti perang cyber, perang nuklir biokimia, seperti perang-perang yang generasi 4.0 ini itu tidak didefinisikan. Sehingga memang kita memerlukan panglima yang memiliki visi bagaimana memperkuat alpahankam kita yang relevan dengan itu, tapi juga di satu sisi yang lain mewujudkan visi presiden untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Siapa Pak kira-kira Pak Bobi? Siapa kira-kira dari 2 nama yang mencuat saat ini kira-kira yang bisa untuk menerapkan atau memberhasilkan visi-visi itu? Ya itu kalau siapapun kepala staf yang sekarang 3-3-nya itu sudah pasti kalau dia tidak bisa menjadikan visinya presiden tidak mungkin menjadi bintang 4. Jadi secara kemampuan semua sama. Tetapi ya itu tadi subjektivitas presiden itu adalah yang kita juga tidak tahu kalau perhitungan dia ini masa menjabatnya ini kalau misalkan digantinya bulan November, sedangkan Pak Andika itu juga tahun depan sudah pensiun. Apakah itu ideal atau tidak, itu presiden yang memiliki subjektivitas itu. Jadi kalau misalkan siapa yang paling pantas, sudah pasti 3-3-nya pantas. Bisa mewujudkan visi poros maritim dunia, semuanya juga pasti bisa. Tinggal bagaimana idealnya, prinsip bergiliran sesuai dengan undang-undang, tetapi itu juga tidak ada sanksinya, dan juga secara ideal organisasi militer itu memang tidak jangan terlalu cepat untuk ada pergantian lagi. Jadi itu semuanya adalah subjektivitas dari presiden, itu yang kita tidak tahu. Tapi secara kemampuan, secara kapasitas, secara jejak rekam semua sama. Oke, artinya kedua calon yang saat ini marak atau yang muncul ini memiliki kemampuan yang tepat dalam halnya sama. dalam untuk kemampuan yang sama. Ya, kemampuan itu dari bintangnya aja. Kalau bintangnya udah 4 ya semuanya udah pasti sama lah. Cuman ada 3 orang di Republik ini saat ini aktif menjadi bintang 4. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat tadi Anda mengatakan subjektivitas, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan juga oleh presiden terkait dengan masa tugasnya, lalu kemudian pengalaman, rekam jejak dan lain-lainnya. Lalu ini juga bagaimana Anda melihat mungkin apa kelebihan dan juga kekurangan dari 2 nama yang muncul ini? Saya rasa tidak ada yang terlalu spesifik di antara semua kepala staf karena semuanya sudah memiliki kesempatan untuk menjadi kepala tertinggi di angkatannya masing-masing. Dan kalau tinggal presiden, subjektivitas itu mengedepankan pasal 13 di Undang-Undang TNI bergiliran, atau dia memiliki pertimbangan seperti waktu dulu dia mengangkat setelah angkatan darat lagi. Nah itu ya itu hanya presiden yang tahu saya rasa. Dan kami juga rasanya tidak akan berspekulasi si A lebih baik dari si C atau si B lebih baik. Tapi kita harus subjektif juga memahami pandangan dari presiden. Jadi buat kami, siapapun yang kami diusulkan oleh Bapak Presiden, saya rasa kami akan mendukungnya. Soal pantas atau tidak pantas, semuanya pantas lah. Jadi Komisi 1 mendukung apapun putusan dari Presiden, siapapun itu? Saya rasa semua fraksi bulat untuk mendukung apapun usulan dari Presiden. Tidak mungkin Presiden mengirimkan nama A, ada yang tidak setuju atau mengusulkan nama B. Karena saya rasa kali ini Presiden juga mengirimkan 1 nama. Adakah nama-nama yang mungkin memang diusulkan oleh anggota Komisi 1, Pak?
Dari dua nama By itu? undang-undang nggak ada itu inisiatif mengusulkan dari parlemen. Kalau caranya mungkin kalau dia lebih ada mungkin teman dekat atau apa ya mungkin saja, tapi Baik. by undang-undang itu tidak ada inisiatif dari DPR mengusulkan, itu nggak ada. Baik, baik Pak Bobi, kita lihat berarti dua nama ini memiliki kesempatan besar untuk menjadi Panglima TNI dengan juga kemampuan dan rekam jejak masing-masing. Terima kasih Pak Bobi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI.